Nama saya adalah Zahra Nur Eriza, tapi biasanya dipanggil, wis ada suaranya agak-agak ngeri gitu kan ya. Saya biasa dipanggil Sarah Neriza. Nah, teman-teman, kenapa sih kok kita itu wajib, apalagi di era saat ini, itu harus punya kemampuan komunikasi dan juga berbicara? Karena kalau kita nggak bisa berbicara atau nggak mau berbicara, isi kepala kita, isi perasaan kita, kemampuan kita, itu nggak bisa dilihat sama orang lain. Akibatnya apa kalau nggak bisa dilihat sama orang lain? Kesempatan itu nggak datang ke kita. Saya belajar public speaking itu sejak usia 8 tahun. Dan sampai sekarang usia saya 30 tahun, saya setiap hari masih harus wajib belajar. Wajib banget setiap hari itu ngomong di depan kaca dan juga kamera. Kenapa? Karena keterampilan bicara ini itu bisa karena terbiasa. Jadi kalau teman-teman nggak terbiasa bicara, nggak akan pernah bisa. Oke. Nah, di sini tuh mungkin masih banyak yang masih duduk di bangku SMA dan juga jadi mahasiswa, walaupun mungkin nanti ada juga yang udah kerja. Ini adalah momen yang baik banget kalau yang masih sekolah ataupun kuliah untuk latihan bicara. Lewat presentasi di kelas, lewat presentasi saat pembelajaran online, lewat sarana seperti ini. Karena apa? Kalau nggak dilatih, ketika nanti teman-teman sudah harus bersaing di dunia kerja, kemampuan bicaranya itu belum mumpuni. Jadi wajib banget mulai detik ini teman-teman mulai latihan untuk lebih percaya diri bicara. Tipsnya apa? Teman-teman bisa mempraktekkan 5L. 5L. Apa itu 5L? Latihan, latihan, lagi, latihan. 5L. Jadi kalau nggak mau latihan, beneran nggak bakal bisa. Bisa, tapi nggak terstruktur cara bicaranya. Bisa, tapi nggak bisa mempengaruhi orang lain sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kalau ada yang ngomong kan cuma ngomong doang. Tapi nyatanya enggak, teman-teman. Berdasarkan riset, orang itu ternyata takut banget sama public speaking. Orang-orang di dunia, peringkat kedua ketakutan manusia itu adalah public speaking. Jadi kalau ada yang bilang, kok ngomong doang, ternyata ngomong itu nggak doang loh. Ngomong itu ada seninya. Sama kayak menari, kayak menyanyi, menggambar, bermain musik, memasak, public speaking, communication skill, itu adalah seni yang harus dipelajari, yang harus dirasakan. Nah, gimana caranya sekarang latihan supaya kita bisa jadi seorang public speaker, bisa jadi seseorang yang pede. Gimana caranya? Tadi bilang, kuncinya 5L. Latihan, latihan, lagi-lagi latihan. Tapi kebanyakan orang itu nggak tahu latihannya dari mana. Ya udah, kalau gitu saya akan ajak teman-teman kita latihan bareng yuk. Apa aja yang harus dilatih? Yang pertama adalah latihan menimbulkan, menunjukkan yang namanya kesan pertama yang baik. Caranya seperti apa? Satu, kalau ketemu audiens, tatap mata audiens. Kayak orang lagi ngehipnotis gitu ya. Tatap mata saya. Nah, kita harus tatap mata audiens. Sebel nggak sih kalau misalnya kita ngobrol sama seseorang dan seseorang itu yang kita ajak ngobrol tuh sibuk main HP sendiri. Tersinggung kan? Itu juga teman-teman yang terjadi kalau kita lagi bicara sama orang. Kalau kita nggak natap mata mereka, mereka juga nggak ngerasa dihargain. Nah, kalau public speaking itu dilakukan secara online kayak gini, untuk menunjukkan rasa percaya diri,
menatap mata kita, gitu kan, menatap mata audiens kita, itu caranya dengan tatap lubang kamera yang ada di laptop atau ada di smartphone atau ada di webcam. Bukan menatap layarnya, tapi tatap kameranya. Perhatikan wajah saya baik-baik. Waduh. Ini adalah tatapan mata saya ketika melihat ke kamera. Halo. Ini adalah tatapan mata saya ketika melihat ke layar. Ini ke layar, ini ke kamera. Layar, ini ke kamera. Beda kan? Nah, kalau gitu, ternyata tatapan mata kita itu, oh, ternyata bisa dilihat ya sama audiens ya. Iya, makanya untuk meninggalkan kesan pertama yang baik dan terlihat percaya diri, tatap mata audiens. Kalau mata ini terlalu menakutkan, teman-teman bisa menatap ini nih, bagian kepala atas, di atas ini nih. Oke, kontak mata. Yang kedua adalah ekspresi wajah. Dengan cara apa? Senyum. Jujur nih teman-teman, saya tuh dikasih sama Tuhan itu wajah yang jutek. Menyebalkan sekali sebenarnya. Dikasih wajah yang jutek, enggak yang cheerful gitu ya. Satu-satunya cara supaya wajah jutek saya itu bisa sedikit luntur, kalau ketemu orang mau nggak mau harus tersenyum. Agar kesan pertamanya baik dan penuh percaya diri, imbangi ekspresi tersenyum ini dengan suara dan nada. Nada, suara, tersenyum. Atau yang disebut dengan teknik smiling voice. Kayak gimana contohnya? Saya kasih contoh ya. Halo, apa kabar teman-teman? Apa kabar sobat pintar? Selamat datang ya. Gak ada smiling voice-nya. Gak ada nada suara tersenyumnya. Tapi bandingkan ketika saya menggunakan yang namanya smiling voice. Halo, selamat sore. Pintar. Apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Smiling voice. Kesan pertama yang bisa membuat kita terlihat percaya diri. Selamat sore Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Selamat datang di kelas Aku Pintar Bicara. Itulah kenapa ketika kita senyum, ternyata ada kesan yang berbeda yang kita tampilkan di hadapan audiens. Sehingga kita terlihat lebih percaya diri. Saya sampai detik ini kebetulan ngajar mahasiswa, itu banyak banget mahasiswa yang kalau presentasi kayak gini nih. Selamat pagi, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan. Nah, itu udah gayanya kayak gitu kan. Udah matanya menatap ke teks, nggak ada senyumnya, ya kan? Udah rasanya pengen marah-marah sama dosennya gitu kan, badannya gerak kemana-mana. Nah, mumpung teman-teman sekarang masih sekolah dan juga kuliah, yuk latihan membangun kesan pertama yang positif sehingga kita bisa terlihat lebih percaya diri. Next, apa yang bisa kita latih, teman-teman? Yang bisa kita latih kedua, di rumah, di kampus, ya kan, mumpung masih pandemi kayak gini, teman-teman latihan yang namanya verbal atau kata-kata dalam melakukan public speaking. Kalau tadi mungkin bingung gitu ya, saya minta untuk ngomong, aduh ngomong apa ya? Sekarang teman-teman bisa memegang kuncinya. Bicara di depan umum, kuncinya adalah kita tahu mengapa dan bagaimana. Apa yang mau kita sampaikan, topiknya itu apa, mengapa hal ini menjadi penting, dan bagaimana caranya mempraktekannya atau melakukannya atau tipsnya dan lain sebagainya. Saya akan coba siapa yang mau praktek lagi melakukan yang namanya
verbal atau kata-kata yang efektif dengan menerapkan apa, mengapa, dan bagaimana. Saya kasih contohnya. Selamat sore Sobat Pintar, saya Sarah Neriza. Sore hari ini akan menjelaskan mengenai tips public speaking. Itu adalah apanya? Tips public speaking. Mengapa kita pelajar Indonesia harus belajar public speaking? Mengapa? Karena tantangan era revolusi industri membutuhkan komunikasi yang baik untuk bisa bersaing di kancah global. Bagaimana caranya? Pertama, jadi kita langsung tahu apa yang mau disampaikan ke audiens. Apa, mengapa, dan bagaimana. Nggak usah muter-muter, pusing ngomong apa, nyeritain hal-hal nggak penting, nggak usah. Tapi fokus aja di apa, mengapa, dan bagaimana. Nah, biasanya kalau tanpa persiapan apapun, kita memang cenderung ngomong itu agak sedikit belibet, agak grogi, agak bingung mau apa yang disampaikan. Tetapi asalkan kita pegang apa dan bagaimana, biasanya apa yang kita sampaikan itu lebih terstruktur dan juga rapi. Dan nggak bertele-tele kemana-mana. Latih di rumah, tetapkan satu topik. Oke, hari ini mau ngomongin topik apa? Sesuai sama teman-teman. Misalnya anak IPA ngomongin tentang misalnya gaya pegas. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai gaya pegas misalnya. Mengapa hal ini penting untuk dipelajari? Bagaimana caranya? Seperti itu. Topiknya bebas apapun, praktekkan di rumah. Oke. Lalu kemudian teman-teman, yang perlu kita latih juga di rumah untuk bisa percaya diri berbicara di depan umum adalah self-control. Kontrol diri. Kenapa orang itu grogi? Kenapa orang itu kalau ngomong belibet? Kenapa kalau ngomong itu banyak gerak? Karena ternyata self-controlnya kurang baik. Kita bisa latih. Caranya seperti apa? Ketika teman-teman berbicara, jangan kayak jalan tol. Ngomong, terus nggak berhenti-berhenti jadi orang yang dengerin itu pada bingung. Gitu kan? Tapi coba ketika kita menjelaskan sesuatu itu ada pause-nya, ada jedanya. Sehingga kita bisa menjelaskan itu perlahan-lahan, temponya nggak terlalu cepat, ya kan? Sehingga audiens bisa menikmati. Lalu, agar kita lebih terlihat percaya diri juga, kita boleh menggunakan gestur tubuh atau gerak tubuh yang fungsinya untuk memperkuat makna. Halo, saya Sarah Neriza. Saya berasal dari Jawa Tengah. Apa kabar, teman-teman? Semoga semuanya adalah sehat ya. Sore hari ini, itu ada jeda-jedanya teman-teman. Jadi kita ngomongnya nggak langsung berderet-deret kata, itu akan membingungkan. Apalagi kalau kita bicara di ranah online. Kalau ngomongnya terlalu cepat, akan lebih sulit untuk dipahami. Lakukan self-control yang baik, supaya apa yang kita sampaikan itu bisa apa teman-teman? Bisa perlahan-lahan, bisa berdinamika, dan tone suaranya atau nuansa suaranya itu bersemangat. Kelihatan ramah, kelihatan terbuka, kelihatan nggak ogah-ogahan. Itu adalah tips yang ketiga. Yang keempat adalah latihan interaksi. Jadi banyak banget orang itu kalau ngomong, pengennya didengerin. Ngomong terus. Tapi dia tuh nggak menganggap gitu. Nggak menyapa audiensnya. Nggak menganggap audiensnya itu ada. Anak sekolah presentasi di kelas ya udah ngomong sendiri aja. Tiba-tiba udah yang demikian presentasi dari kelompok kami, terima kasih, ada pertanyaan. Nah itu udah hafal lah saya gayanya kalau pada presentasi. Kita harus sapa dulu teman-teman. Halo, apa kabar semuanya? Sore hari ini saya akan menjelaskan mengenai bahaya virus corona.
Teman-teman, saya mau tanya nih, apakah ada yang tahu dari mana virus corona itu berasal? Ini adalah salah satu bentuk interaksi dengan audiens. Selain itu, ketika teman-teman latihan di rumah, di depan kaca, di depan kamera, cobalah untuk nggak diem berdiri kayak patung. Tapi boleh ke kanan, boleh ke kiri, gitu kan ya. Boleh maju ke depan, boleh ke belakang, dan lain sebagainya. Lemparkan pertanyaan agar komunikasi yang kita lakukan itu tidak satu arah, tapi dua arah. Audiens terlibat, mau menjawab pertanyaan kita. Gitu ya. Itu adalah cara berinteraksi. Jadi teman-teman kalau nanti latihan di rumah, di depan cermin, di depan kamera, perkenalkan diri, pura-puranya lagi ngomong sama audiens. Halo semuanya, apa kabar? Wah, udah pada makan belum? Sudah pada tidur siang? Baik, kalau semuanya sudah makan, sudah tidur siang, berarti semua sudah siap ya untuk latihan sore hari ini. Nah, walaupun kita ngomong sendiri, tapi pura-puranya ada penontonnya atau ada audiensnya. Latihan interaksi untuk percaya diri bicara di depan umum. Yang kelima adalah mindset. Ayo, saya pengen tahu ada berapa banyak yang merasakan grogi, deg-degan, tangan gemeteran mungkin, keluar keringat dingin, tiba-tiba otak ngeblank, nggak bisa ngomong, keluar filler words, gitu kan, dari awal sampai akhir. Kalau cewek biasanya garuk-garuk, benerin jilbab, poni ya kan, tuh kan. Kalau cowok-cowok ngencengin ikat pinggang, nah itu ada 62 orang, ya 50% dari yang hadir di sini mengalami grogi. Deg-degan, grogi, terbata-bata, bingung mau ngomong apa, itu adalah hal yang wajar teman-teman. Tadi saya cerita, mulai belajar speaking itu usia 8 tahun. Saya diminta untuk pidato mewakili sekolah. Sampai sekarang berarti hampir 22 tahun. Saya belajar public speaking, MC, presentasi, jadi pembicara, moderator. Dan setiap kali mau tampil saya selalu grogi, deg-degan. Kenapa? Ternyata grogi itu bisa muncul karena ada perasaan ingin tampil yang baik. Nggak pengen melakukan kesalahan. Nggak pengen kelihatan jelek. Nggak pengen mengecewakan audiens. Perasaan-perasaan ini akhirnya mempengaruhi psikis kita, gitu teman-teman. Mempengaruhi mental kita. Pertama, grogi itu wajar banget. Jadi nggak wajar kalau nggak bisa mengendalikan. Cara mengendalikan grogi itu gimana? Untuk latihan di rumah, teman-teman latihan yang namanya 7-11 breathing atau bernafas 7-11 kalau diartiin di bahasa Indonesia gitu kan. Tapi caranya kayak gini. Kalau udah deg-degan banget, kontrol di nafas kita. Caranya tarik oksigen, hirup oksigen, ya kan? Sebanyak 7 hitungan atau 7 detik. Buat perut kita sampai buncit. Ketika kita memasukkan oksigen itu, buncitkan perut kita. 7 detik. Setelah itu, keluarkan perlahan-lahan. Selama 11 detik sampai perut kita sampai kempes banget. Lakukan berulang-ulang. Ketika kita grogi dan deg-degan, detak jantung kita itu lebih kencang. Dan kita butuh si jantung kita ini lebih lambat. Berhenti ya, kalau berhenti berarti meninggal dunia. Jangan sampai berhenti gitu kan. Melambat aja, lebih santai, normal detaknya. Lakukan pernafasan perut ini namanya, atau 7-11 breathing. Ambil oksigen, buncitkan perut, keluarkan selama 11 detik untuk menetralkan detak jantung. Yang kedua adalah kalau teman-teman
punya hal-hal yang bikin groginya itu muncul, dihilangkan. Contoh saya, mau tampil jangan minum banyak air putih, karena kalau grogi pengen pipis mulu. Kalau grogi pengennya ke belakang mulu, ke toilet mulu, repot. Jadi kalau saya mau tampil, saya minumnya dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Saya nggak makan sambal karena mules bawaannya. Detik ini saya masih mengalami hal itu kalau mau tampil. Nah, tiap orang beda-beda, teman-teman. Yang grogi kalau ditonton sama pacarnya. Ada yang grogi kalau mau tampil scrolling sosmed dulu. Tahu nggak? Ternyata scrolling sosmed kalau kita mau tampil tuh bikin otak kita terdistraksi loh teman-teman. Jadi nggak tenang. Apalagi di sosmednya itu mantan lagi deket-deketan sama gebetan barunya. Itu udah bikin otak kita blank ya Kak. Jadi kurangi distraksi. Hilangkan hal-hal yang bikin grogi, kurangi distraksi sosial media. Ya udah, kalau mau tampil duduk aja manis, santai, tenang, nunggu giliran ngomong. Jangan kebanyakan selfie, jangan update-update status, bikin otaknya nggak fokus. Mindset bisa dilatih di rumah, ya kan? Yang keenam adalah personal style. Ini adalah salah satu cara buat teman-teman lebih pede juga ketika bicara di depan umum. Saya mau kasih sebuah cerita sebelum nanti saya akhiri ya. Saya itu adalah perempuan bertubuh pendek, teman-teman. Tinggi saya cuma 150 cm. Usia saya 30 tahun, berarti saya sudah tidak bisa lagi tumbuh ke atas. Bisanya tumbuh ke samping, alias jadi lebih gendut. Ya, tambah gendut ketika hamil, pasti jelas. Masalahnya adalah, saya pernah nggak pede dengan tinggi badan saya. Dan pada waktu itu saya memaksakan diri menggunakan high heel 10 cm. Ya, 10 cm. Tahu apa yang terjadi ketika saya nge-MC, baru opening, saya kejengkang ke belakang. Salto deh. Memalukan nggak? Sangat memalukan. Ditonton banyak orang gitu kan ya. Atas nama insecure nggak pede sama tinggi badan, saya memaksakan pakai sepatu supaya kelihatan tinggi. Tapi yang terjadi kemudian, saya nggak nyaman. Akibatnya apa? Ya udah deh, jadi bahan tertawaan se-auditorium kampus. Saya sampai ingat sampai sekarang. Makanya saya mau ngasih tips teman-teman, segera temukan personal style atau signature style, gaya berpakaian yang lo banget. Oh, kalau Sarah itu, kalau jadi pembicara atau public speaker, pakai bajunya masih kemeja, celana kain, jilbab polos. Itu adalah personal style yang bikin saya nyaman. Jadi lebih pede, teman-teman. Tapi kalau saya disuruh pakai jilbab yang muter-muter, udah kayak apa namanya tanduknya Syahrini, kok tanduk sih? Terowongan Casablanca gitu kan sampai di atas, jelas nggak pede. Baju yang macem-macem, udah pakai rumbai-rumbai, pita-pita, jelas nggak pede. Yang bikin saya pede adalah kemeja, celana kain, sepatu hak tinggi, tapi nggak usah tinggi-tinggi amat, 5 cm, 3 cm cukup. Saya udah nggak bakal pakai 10 cm lagi. Tugasnya teman-teman, segera temukan personal style. Gaya berpakaian, gaya bermake up, supaya apa? Supaya tahu gimana caranya pede tampil di depan umum dari sisi visual atau penampilan luar. Tuh, mumpung masih muda, segera temukan personal style-nya supaya nanti ketika tampil berhadapan di depan umum, teman-teman udah pakai baju yang memang bikin nyaman. Baju yang bikin kita pede. Dan yang terakhir adalah usahakan sebelum tampil itu wajib tepat waktu. Jangan telat. Semakin mepet, semakin telat, semakin deg-degan, makin hilang pedenya. Kok tahu? Ya karena pernah ngalamin. Gitu kan. Oke, kayaknya bakal lebih seru kalau kita diskusi
teman-teman, karena ini adalah 6 tips dari saya buat teman-teman gimana caranya untuk bisa menjaga rasa percaya diri, meningkatkan percaya diri ketika berbicara di depan umum. 6 tips. Kalau teman-teman mau ngobrol, mau diskusi atau apapun, silahkan gitu kan ya, silahkan berdiskusi lewat DM, lewat komentar di Instagram @neriza atau bisa juga lewat blog saya di www.neriza.com. Mau curhat boleh, gratis. Mau minta tips-tips juga boleh. Mau diskusi apapun kaitannya sama communication skill, silahkan. Saya akan pasti menjawab DM-nya teman-teman.